Coba. Ya pemirsa, setelah sebelumnya memberikan dukungan penuh, kabarnya Partai Nasdem kabarnya sudah ingin memberikan dukungan penuh tanpa syarat kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta. Belakangan berubah alur nih kemudian. Narasinya bisa saja mencabut dukungan, ada surat rekomendasi tapi tidak didaftarkan. Nah, apa kemudian ada apa di balik ini? Kita akan bahas nanti. Berikut informasinya. Setelah memberi dukungan penuh kepada Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta, kini Partai Nasdem yang dipimpin Surya Paloh mulai menunjukkan kegambangannya. Sejumlah elit partai pun mulai memberikan sinyal-sinyal bisa mencabut dukungannya. Alasannya pun sederhana, politik selalu berjalan dinamis. Artinya, rekomendasi yang sudah diberikan oleh partai bisa serta-merta berubah. Politik Jakarta memang selama ini menjadi penentu partai-partai politik untuk mengusung calon di daerah lainnya. Termasuk jalannya koalisi yang menentukan calon tersebut bisa menjadi pemenang. Elit partai politik harus sepakat dalam koalisi dan pengusungan calon yang akan maju di Pilkada Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Pertanyaannya kemudian apakah pada akhir Agustus nanti Nasdem ini akan menemani Anies Baswedan dalam mendaftar dalam Pilgub Jakarta. Untuk membahasnya di pagi hari ini kita akan bahas gaspol ya mengenai politik. Kita gospel ya benar. Kita akan bahas bersama dengan Bang Henry Satrio, analis politik Universitas Paramadina, kemudian Mas Adi Prayitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi Bang Hensat, Mas Adi Pray, selamat pagi. Selamat pagi. Sudah semangat ya kita mau membahas ini biar semangat, biar seru gitu. Kira-kira di akhir Agustus akan seperti apa nih? Ini nih sebenarnya apa yang disampaikan oleh Nasdem ada perbedaan. Nah, apa ini cuman gimmick aja, ancaman aja, atau jangan-jangan udah bener nih bakal kejadian, Bang Hensat? Kalau per hari ini sih nggak kaget kalau kemudian partai politik turun naik ke Mas Anies ya. Karena kan dari survei juga nggak lewat 50%. Jadi ya pasti ditimbang-timbang, kecuali Mas Anies surveinya di atas 50% gitu, seperti Airin di Banten misalnya, atau Ridwan Kamil di Jawa Barat, itu firm itu, atau misalnya Khofifah gitu Jawa Timur. Tapi kalau belum 50% ya pasti akan turun naik juga partai politik. Terus kemudian yang kedua kan mungkin juga Nasdem, PKS gitu ya, meralat keputusannya itu karena menyadari bahwa sebetulnya tokoh yang dia dorong ini kan sudah level nasional. Terus kemudian apakah kemudian meralat keputusan itu bahwa si tokoh ini belum level nasional dikembalikan lagi ke level provinsi, ya nggak tahu juga ya. Tapi kondisi Mas Anies memang tidak ideal dalam sebuah situasi yang saya mengatakannya demokrasi siasat gitu. Karena apa yang diputuskan hari ini dipertimbangkan juga untuk 2029 misalnya. Terus kemudian apa yang diputuskan hari ini akan berimbas ke karir politik lawan politiknya Anies Baswedan. Jadi saya dari awal meyakini kalaupun Anies Baswedan bisa maju ke perhelatan Pilgub Jakarta, yaitu mestinya dari Koalisi Indonesia Maju sudah dicalonkan. Karena yang berkuasa saat ini dan sudah merasa nyaman atau ada perjanjian tertentu. Anies dari Kim gitu? Iya, itu hanya bisa terjadi memang kalau Anies Baswedan ada perjanjian tertentu dengan Kim. Karena saya nggak ketemu alasannya kenapa Pak Prabowo dan Pak Jokowi mempersilahkan Anies Baswedan maju karena di 2029 nanti kan. Nah kemudian yang kedua memang Anies Baswedan harus berharap pada PDI Perjuangan dan PKS sih. Cuma masalahnya kan menyatukan dua partai ini juga susah. Jadi memang tidak dalam posisi ideal buat Anies Baswedan dan buat warga Jakarta sebetulnya untuk menentukan siapa kira-kira gubernurnya gitu. Kan sampai hari ini ada tersiar kabar lagi bahwa Ridwan Kamil kembali menguat, didorong ke Jakarta gitu ya, karena mungkin juga di Jakarta bisa jadi nggak ada Aniesnya. Jadi itu jalan ketiga sehingga partai politik mungkin merasa lebih nyaman, terutama dari KIM ya, mau dorong Zita Anjani deh. Kalau nggak ada Anies mungkin lapangannya beda gitu. Tapi ya kondisinya kalau kemudian ada tarik ulur, saya nggak kaget karena itu tadi memang
sebagai incumbent kemudian kemarin ikut pilpres belum 50% itu bahkan dekat banget sama angkanya Ahok itu menurut saya sih masih rawan, jadi bisa masih banyak jadi pertimbangan. Tidak ada Aniesnya, Mas Adi Pray. Kalau memang tidak ada Aniesnya, bagaimana dengan nasib saat ini partai-partai yang sudah kadung mendeklarasikan mendukung Anies pada PKB, PKS, Nasdem? Ini memang sampai saat ini memang sepertinya belum terlihat kesetaraan atau kekompakan mereka sebagai sebuah koalisi. Ya sebenarnya politik di kita itu pada akhirnya adalah politik di tikungan akhir. Jadi apa yang terjadi pada hari ini, surat tugas, deklarasi, dan pemberian dukungan, itu sebelum ada janur kuning melengkung, apapun bisa terjadi. Oleh karena itu, yang mengagetkan itu ketika muncul satu statement dari elit Nasdem soal kemungkinan mencabut dukungan politik kepada Anies. Saya kira adalah statement-statement yang mempertegas bahwa per hari ini pun hampir semua partai politik belum memberikan rekomendasi resmi kepada salah satu kandidat tertentu. Even PKS sekalipun, tidak ada yang bisa memastikan kalau Sohibul Iman tidak dipilih oleh Anies untuk bisa menjadi pendampingnya, bukan tidak mungkin PKS juga akan mengubah haluan iman politiknya. Oleh karena itu, bagi saya memang dalam konteks itulah partai-partai ini akan berubah tergantung sejauh mana kepentingan politik mereka diakomodir. Karena pada saat yang bersamaan, godaan kepada partai non-Kim, PKS, Nasdem termasuk PKB untuk bergabung dengan mereka kan semakin menguat. Betul. Itu kan ingin mengindikasikan bahwa pertarungan ini bukan soal siapa yang diusung, siapa yang kuat secara elektabilitas, tapi sejauh mana partai-partai ini kemudian dirayu, digagalkan dukungan politiknya untuk tidak mengusung salah satu kandidat termasuk Anies. Kan Nasdem, PKS tentu berhitung apa keuntungan mereka mengusung Anies Baswedan. Sementara pada saat yang bersamaan ada tawaran-tawaran surga dari Kim. Gabung berkoalisi dengan Prabowo ini kan insentifnya 5 tahun yang akan datang. Resource ekonomi dan resource politik akan mereka dapatkan. Begitupun dengan PKS. Oleh karena itu kita tinggal uji apakah cintanya Nasdem, cintanya PKS kepada Anies Baswedan cinta buta ataukah cinta yang ada syaratnya. Kalau cinta buta tentu apapun godaan yang muncul dari ruang, ada dari Kim, ya tutup mata. Tapi kalau kemudian ini cintanya adalah ada syaratnya, kalau ada godaan yang jauh lebih menggiurkan datang ke Nasdem, datang ke PKS, dia akan goyang-goyang itu iman politiknya, Pak. Cinta buta atau cinta bersyarat kita bahas nanti masih dalami lagi. Usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.